wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa ba'd. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah terus berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan di sore hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Ta'ala ini. Kita berkumpul dengan keadaan kita dalam keadaan berpuasa, yang mudah-mudahan ini merupakan kebaikan untuk kita semua, karena kita sedang melaksanakan ibadah semenjak fajar terbit sampai sekarang, sampai detik ini. Bagaimanapun aktivitas kita, selama kita masih dalam keadaan puasa, maka kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu keistimewaan ibadah puasa, ya. Di mana waktu-waktu yang dilewati orang yang berpuasa bernilai ibadah. Ibadahnya itu cukup panjang, ya. Dari fajar terbit, dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Berbeda dengan ibadah salat, mungkin dilaksanakan hanya beberapa menit saja. Tetapi siam, ibadah puasa ini insyaallah menghabiskan waktu yang cukup lama. Ma'asyiral ikhwah, a'azanillah wa iyyakum. Dan pada kesempatan kali ini, di sore hari ini, menunggu kesempatan untuk berbuka, kita akan menyampaikan sebuah pembahasan yang kita ambil dari ayat-ayat yang berkaitan dengan siam, yaitu yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187, ya. Akan tetapi yang ingin kita sampaikan di sini bukan keseluruhan ayat, bukan pula hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih puasa. Akan tetapi kita ingin mengambil beberapa poin dari ayat-ayat tersebut yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kita dalam beragama, ya. Dimana kita ketahui bahwasanya ayat-ayat Al-Quran, apabila dia itu menjelaskan tentang pembahasan fikih, maka sesungguhnya yang terkandung di dalam ayat tersebut tidak hanya pembahasan fikih, tetapi lebih dari itu. Banyak sekali kandungan-kandungan yang ada di dalam ayat tersebut, seperti misalnya pembahasan tentang masalah akidah, ya, pembahasan tentang masalah akhlak dan lain sebagainya. Sehingga ayat-ayat dalam Al-Quran itu, ya, kalau kita mau menggalinya, kita akan bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran-pelajaran dari berbagai macam bidang ilmu, ya. Maka di sini kita akan mencoba menggali dari ayat-ayat siam tersebut untuk kita ambil pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam agama kita. Baik. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kewajiban berpuasa, maka Allah Ta'ala mendahului dengan panggilan terhadap orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, ya.
Dari kalimat ini dari ayat ini, maka kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting di dalam masalah prinsip kita beragama, yaitu bahwasanya ternyata iman itu menjadi landasan dari amalan, ya, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala tidaklah menyampaikan kewajiban siam ini kecuali kepada orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin amalan puasa yang demikian beratnya, ya, kita ketahui amalan puasa itu walaupun kita sudah melaksanakannya merasa enteng, ya, tapi masih ada terasa apa? Berat. Amalan yang sedemikian beratnya ini tidak akan mungkin bisa dilaksanakan kecuali orang-orang yang memiliki iman. Oleh karenanya Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman tatkala Allah Ta'ala ingin mewajibkan ibadah siam ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Nah, dari sini maka kita ambil pelajaran tadi bahwasanya iman merupakan landasan dari amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Artinya apa? Artinya adalah bahwasanya ketika kita ingin memunculkan amal-amal kebaikan dalam diri kita, maka kita harus mendahulukannya dengan iman dalam hati kita, ya. Demikian pula apabila kita ingin menyempurnakan amalan-amalan kita, setelah kita melakukan amal-amal kebaikan, maka kita ingin menyempurnakannya, maka sempurnakanlah iman tersebut. Semakin sempurna iman, maka akan semakin sempurna amal kebaikan, ya. Dari sinilah maka para ulama berbicara tentang masalah iman. Mereka menjelaskan bahwasanya iman pada diri manusia, pada diri seorang muslim, seorang mukmin, itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan mutlaqul iman, ada yang disebut dengan al-imanul mutlaq. Apa? Mutlaqul iman dan al-iman al-mutlaq. Ini istilah dalam pembahasan akidah, ya. Mutlaqul iman dan al-iman al-mutlaq. Apa itu mutlaqul iman? Mutlaqul iman adalah kondisi di mana seseorang itu pokoknya punya iman. Pokoknya punya iman sehingga dia sudah sah dikatakan sebagai seorang muslim, di mana dia sudah bersyahadat la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah, telah melaksanakan pokok-pokok keimanan yang ada. Ketika dia ditanya apakah kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab suci dan seterusnya sampai rukun iman yang 6, maka dia mengimaninya, ya. Apakah kamu beriman dengan kebangkitan? Maka dia mengatakan, iya, saya beriman dengan kebangkitan. Tetapi ini sekedar hanya sampai pada derajat apa? Pondasinya saja. Dia sudah dikatakan sebagai seorang muslim, sudah dikatakan sebagai seorang yang masuk Islam, ya, dan dikatakan sebagai orang yang beriman walaupun imannya tidak sempurna, ya. Namun mutlaqul iman ini semata-mata hanya memiliki iman, ya, pokoknya punya iman, itu tidak menyelamatkan seseorang dari keburukan-keburukan. Terkadang ada orang yang muslim sudah memiliki pondasi iman, tapi dia masih melakukan apa? Perkara yang haram. Dia masih terkadang meninggalkan perkara yang wajib dan begitu seterusnya. Inilah yang disebut dengan mutlaqul iman, ya. Adapun yang kedua yaitu al-imanul mutlaq. Al-imanul mutlaq yaitu kondisi ketika keimanan seseorang itu sudah mencapai sempurna. Sudah mencapai apa? Sempurna. Di mana keimanan orang tersebut ketika telah mencapai derajat kesempurnaan, maka semua kewajiban dia laksanakan dan semua yang haram dia tinggalkan, ya. Semua yang haram dia tinggalkan, semua yang wajib dia kerjakan. Ini ketika seseorang sudah mencapai derajat al-iman al-mutlaq, iman yang sempurna. Dan akan lebih sempurna lagi ketika nanti dia menambah perkara-perkara yang sunnah dan menjauhi perkara-perkara yang haram. Oleh karena itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala membagi orang yang beriman itu menjadi tiga golongan, ya. Membagi orang yang beriman itu menjadi tiga golongan, yang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Fatir. Dalam surat Fatir, yaitu Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah wa minhum muqtasid
wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir, dalam surat Fatir ayat 32. Kemudian kami wariskan kitab suci ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Jadi Allah Ta'ala memberikan kitab suci ini, yaitu Al-Quranul Karim, ya, diterima oleh orang-orang pilihan dari hamba Allah Ta'ala. Siapa yang dimaksud? Mereka orang-orang yang memiliki iman. Mereka orang-orang yang memiliki iman. Tetapi ternyata iman manusia itu bertingkat-tingkat. Ternyata iman manusia bertingkat-tingkat. Maka Allah menyebutkan di antara tingkatan iman manusia, di antara manusia dalam tingkatan iman ini, yaitu faminhum zalimun li nafsi. Ada di antara mereka yang masih menzalimi dirinya. Ada di antara mereka yang masih menzalimi dirinya. Diterangkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan mereka ini adalah orang-orang yang walaupun sudah memiliki iman, ya, tapi dia masih terkadang meninggalkan kewajiban, masih terkadang melaksanakan perkara yang haram. Maka disebutlah orang itu zalimun li nafsi. Apakah dia orang yang kafir? Tidak. Dia masih termasuk golongan orang yang Islam, ya. Bahkan Allah tadi menyebutkan termasuk orang yang dipilih, kan gitu kan. Tapi dia menempati derajat yang paling rendah dari tingkatan keimanan yang ada. Zalimun li nafsi. Kenapa demikian? Karena dia hanya memiliki mutlakul iman tadi yang saya sebutkan. Hanya memiliki pokok-pokok keiman. Sing penting iman, gitu saja. Yang penting iman. Sehingga alhamdulillah dia itu sudah Islam, ya kan? Tapi masih belum sempurna imannya, sehingga keimanannya itu belum sampai bisa mendorong dia untuk melaksanakan semua kewajiban, dan belum bisa mendorong dia untuk meninggalkan semua yang haram. Ada sebagian kewajiban yang dia tinggalkan, ada sebagian yang haram yang dia laksanakan, ya. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, faminhum wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang pertengahan, muqtasid. Siapa mereka? Nah, ini adalah minimal orang yang mencapai kesempurnaan iman. Golongan muqtasid ini, ya, kondisi minimal orang yang mencapai kesempurnaan iman. Dia telah menyempurnakan imannya, sehingga keimanannya itu menjadikan dia itu bisa meninggalkan semua yang haram dan melaksanakan perkara yang wajib seluruhnya. Ya, kalaupun misalkan ada kesalahan-kesalahan ataupun khilaf gitu ya, maka dia kemudian segera bertaubat. Tetapi pada asalnya dia sudah melaksanakan kewajiban seluruhnya dan meninggalkan yang haram seluruhnya. Hanya saja dikatakan oleh Allah Ta'ala sebagai muqtasid, orang yang pertengahan, yang mencukupkan diri dengan tingkatannya ini, karena dia hanya mencukupkan dengan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram, tidak memperbanyak perkara-perkara yang sunnah, ya, tidak memperbanyak perkara yang sunnah. Nah, maka orang ini, ya kan, orang ini nanti berhak mendapatkan surga tanpa diazab, berhak mendapatkan surga tanpa masuk azab terlebih dahulu. Berbeda dengan orang yang pertama. Orang yang pertama berhak mendapatkan surga akhirnya, betul, tetapi masih ada kemungkinan diazab karena dosa-dosa yang dia lakukan. Ini makanya pernah suatu ketika itu ada seorang sahabat, ya, orang Badui itu, tanya kepada Rasulullah SAW tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam. Pertama tanya tentang sholat. Apa kewajiban sholat saya dalam Islam? Sholat 5 waktu. Apakah ada yang lain selain sholat 5 waktu? Enggak ada, kecuali kalau kamu mau melaksanakan sunnah. Terus tanya lagi tentang zakat, ya. Kemudian disebutkan zakat yang wajib dalam Islam. Apakah ada yang lain selain itu? Enggak ada, kecuali kalau kamu mau bersedekah secara sunnah. Tentang siam juga demikian, ditanya yang wajib apa saja. Kemudian dia mengatakan di akhir dialog ini, sungguh aku akan melaksanakan itu dan tidak akan menambah yang lain, tidak akan menambah yang sunnah. Maka kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, aflaha in sadaqa. Dia adalah orang yang sangat beruntung jika dia itu jujur dalam perkataannya. Dia akan melaksanakan seluruh yang wajib, meninggalkan yang haram, walaupun tidak melaksanakan yang sunnah-sunnah. Ini. Maka ketika seseorang itu ingin mencapai derajat kesempurnaan iman, ya, maka dia harus menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang dia
yang ada pada dia, yang menjadi beban dia, menjadi tanggungan dia, dan dia juga harus meninggalkan semua perkara-perkara yang haram. Dari situlah dia akan mencapai derajat orang yang beriman dengan sempurna. Inilah yang orang yang akan mendapatkan surga tanpa azab. Yang mendapatkan surga tanpa azab. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, tingkatan yang paling tinggi, yaitu Allah Ta'ala mengatakan wa minhum sabiqum bil khairat, dan mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam kebaikan, yaitu mereka sudah mencapai derajat kesempurnaan iman, tetapi mereka menambah dengan kebaikan-kebaikan yang lebih. Tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban, tidak hanya sekedar meninggalkan yang haram, tapi dia melaksanakan yang sunnah, memperbanyaknya, dan meninggalkan yang makruh, ya, sehingga mereka terdepan, ya, di dalam kebaikan-kebaikan. Ya, ini tiga golongan orang yang beriman. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kewajiban puasa, Allah memanggil orang-orang yang beriman, maka mencakup tiga golongan itu, ya. Artinya orang yang bisa melaksanakan siam adalah orang yang termasuk dari tiga golongan tadi, baik itu zalimun li nafsihi atau muqtasid atau sabiqun bil khairati biidznillah. Hanya saja nanti dalam pengamalannya, ya, menentukan tingkat kualitas puasanya masing-masing. Zalimun li nafsihi, maka tingkat puasanya nanti akan lebih rendah daripada yang muqtasid, dan juga lebih rendah daripada orang yang sabiqun bil khairat. Intinya prinsip yang pertama yang kita dapatkan dari firman Allah Ta'ala ini adalah bahwasanya iman itu menjadi landasan dari amalan. Maka ada tidaknya amalan baik pada diri seseorang itu tergantung ada tidaknya keimanan dia. Kemudian juga kualitas baik tidaknya amalan seseorang, maka itu juga tergantung kualitas dari iman dia, apakah sempurna ataukah tidak imannya. Semakin sempurna iman seseorang, maka akan menjadikan amalnya itu semakin berkualitas baik, ya. Makanya ini menjadi cerminan bagi kita ataupun introspeksi bagi kita ketika kita melihat mungkin kita masih bermalas-malasan dalam sebagian ibadah, ya kan, ataupun mungkin ada sebagian ibadah yang terlantar yang tidak kita kerjakan, maka tentunya kita harus memperbaiki iman-iman kita, karena amal kebaikan itu sangat terpengaruh oleh keimanan. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua dalam agama kita harus meyakini bahwasanya syariat yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa perintah ataupun larangan, maka sungguh semuanya itu untuk kebaikan kita, ya. Saya ulangi, syariat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa perintah ataupun larangan, maka itu adalah untuk kebaikan kita. Saya teringat ucapannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, yang menerangkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Dia mengatakan, idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innahu khairun tu'maru bihi aw syarrun tunha anhu. Jika kamu mendengar firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ya, ada dalam ayat disebutkan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka fa'ar'iha sam'ak, pasanglah telingamu baik-baik, dengarkan dengan seksama, karena sesungguhnya akan ada kebaikan yang diperintahkan kepadamu dan ada keburukan yang kamu dilarang darinya. Artinya di sini setiap perintah Allah Ta'ala itu adalah untuk kebaikan kita. Dan ketika Allah melarang sesuatu, maka sesuatu yang dilarang itu adalah keburukan bagi kita. Sehingga ketika Allah melarang sesuatu pun itu merupakan kebaikan untuk kita. Jangan menganggap ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan siam, contohnya di sini, ya, itu adalah Allah Ta'ala ingin menyusahkan kita, ya, membuat kita sengsara. Enggak. Siam itu kita harus yakini untuk kebaikan kita. Ya. Ketika kita meyakini seperti ini, ma'asyiral ikhwah azanillahu wa iyyakum, ya, maka kita akan mudah dalam melaksanakan syariat-syariat Allah yang lain semuanya. Baik itu siamnya, baik itu puasanya, puasanya, baik itu salatnya, zakat dan lain sebagainya, akan mudah kita melaksanakannya karena kita meyakini itu semua adalah untuk kemaslahatan diri kita. Demikian pula ketika Allah Ta'ala melarang berbagai macam
perkara-perkara yang terlarang dalam syariat ini, maka itu juga untuk kebaikan kita. Jangan terus kok kita mengatakan, misalnya contohnya daging babi, ini daging enak-enak kok diharamkan, ini ngopo tuh jane, gitu kan. Jangan mengerasa seperti itu, ya. Kita harus meyakini kalau Allah melarang sesuatu, pasti yang dilarang itu adalah keburukan, gitu kan. Makanya dalam sebagai contoh, yaitu Allah Ta'ala ketika mengharamkan apa? Khamr dan judi, ya, maka Allah Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka orang-orang bertanya kepadamu tentang khamr, minuman keras, dan judi. Artinya mereka bertanya-tanya kenapa diharamkan padahal ini ada manfaatnya, gitu ya. Khamr itu bisa untuk menghangatkan tubuh, katanya demikian. Judi itu bisa menghasilkan atau memberikan penghasilan yang besar, bisa membiayai keluarga misalkan kalau menang, tapi ya itu kan, ya ada manfaatnya, betul. Maka Allah pun tidak mengingkari ada manfaatnya ini. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepada Rasulullah SAW, katakan wahai Rasul kepada mereka yang bertanya tentang khamr dan maisir ini, di dalam khamr dan maisir ini ada dosa yang besar dan ada juga manfaat bagi manusia. Allah tidak mengingkarinya. Allah tidak mengingkari adanya manfaat dari khamr dan maisir. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi apa? Kalau dibanding-bandingkan antara kebaikan dengan keburukannya, ternyata ithmuhuma, dosa dari kedua perbuatan itu, ya, akbaru, lebih besar daripada naf'ihima, daripada manfaatnya. Maka Syekh Sidi rahimahullah ta'ala dalam hal ini beliau membawakan sebuah kaidah yang penting, ya kan, dalam kitab beliau Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah. Beliau mengatakan bahwasanya asy-syari', yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali yang memiliki maslahat murni atau maslahat yang lebih besar, dan tidaklah Allah Ta'ala melarang sesuatu kecuali yang memiliki kerusakan murni atau kerusakan yang lebih besar. Ini harus kita yakini, ya. Semua perintah Allah pasti ada kebaikannya, dan kebaikannya itu imma kebaikan yang murni, nggak ada keburukannya sama sekali, atau kebaikan yang lebih besar daripada keburukannya, kalaupun ada keburukannya. Seperti misalnya, ya, siam ini, ya, siam ini ada susahnya nggak? Susah itu buruk nggak sih? Bikin orang tuh capek, lemes, buruk nggak? Secara pikiran manusia, secara naluri manusia ataupun tabiat manusia mengatakan itu buruk, ya, kesusahan, capek, gitu kan. Tetapi dibandingkan antara kebaikannya dengan keburukannya, lebih banyak kebaikannya. Seperti itu. Demikian pula dalam masalah yang terlarang, ada kalanya Allah Ta'ala melarang sesuatu yang murni keburukannya, seperti kesyirikan, tidak ada kebaikannya sama sekali, ya kan. Terkadang larangan itu berkaitan dengan perkara yang ada kebaikannya tetapi keburukannya lebih besar, seperti tadi judi sama khamr tadi, ya. Sehingga di sini kita harus meyakini syariat Allah Ta'ala itu syariat yang terbaik untuk kita, ya. Kita harus meyakini apa yang Allah perintahkan kepada kita itu dan Allah larang kepada kita itu, semuanya itu untuk kemaslahatan kita. Ini kalau kita yakin seperti ini, ya, insya Allah kita itu akan semakin mudah di dalam melaksanakan syariat. Oh, ini untuk kemaslahatan saya kok, kan gitu, ya, untuk kemaslahatan saya, sehingga kita akan mudah melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, ini poin yang kedua, ya, prinsip yang kedua yang kita dapatkan dari ayat 183 dari surat Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga bahwasanya takwa adalah tujuan dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah tujuan dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini Allah Ta'ala dalam syariat ini, ya, memberikan perintah dan larangan. Tujuannya apa sih? Seperti dalam ayat siam ini, la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah agar kalian bertakwa. Apa maksudnya tujuannya adalah agar kalian bertakwa? Adalah agar kita itu bisa membuat semacam pelindung, ya, tameng antara kita dengan apa? Kemurkaan Allah Ta'ala, dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpelnya, agar kita bisa menjauhi murka Allah dan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya ini.
ya kan? Ini. Dan ini berlaku pada semua syariat Allah, bukan hanya dalam syariat siam. Ya. Kalau yang kita bicarakan ini kan dari ayat siam ya. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ini kan kita bicara tentang siam. Siam itu tujuannya agar manusia bertakwa. Tapi ternyata ikhwan, ya, syariat Allah Ta'ala yang bertujuan untuk bertakwa itu bukan hanya siam saja, bahkan menyeluruh. Semua apa yang Allah perintahkan dan Allah larang tujuannya adalah agar manusia bertakwa. Dalilnya apa? Dalilnya ada dalam surat Al-Baqarah juga, di mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Allah. Ya, beribadahlah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yang namanya ibadah cakupannya luas, ya enggak? Tidak hanya siam, ya enggak? Mencakup sholat, siam, zakat, bahkan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, yang lahir ataupun yang batin, itu termasuk apa? Ibadah. Nah, Allah mensyariatkan ibadah ini tujuannya untuk apa? Takwa. Tujuannya agar manusia itu bertakwa, agar mereka bisa menghindari murka Allah Ta'ala dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, ini merupakan tujuan penting yang harus kita camkan, bahwasanya kita itu harus berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Ini kan, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Lalu bagaimana caranya? Caranya telah diterangkan oleh para ulama dalam definisi mereka ketika menjelaskan tentang ketakwaan. Ya, seperti misalnya yang disebutkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, ya, al khaufu minal jalil war ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Satu lagi apa itu? Al khaufu minal jalil, apa tadi? Wal qana'atu bil qalil. Kemudian wal amalu bit tanzil wal isti'dad li yaumir rahil. Ya, ini ada 4 kalimat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, cara bertakwa adalah bagaimana? Merasa takut kepada Al-Jalil, yaitu Allah Ta'ala. Ya, kemudian merasa ridho, merasa cukup, qanaah dengan pembagian Allah Ta'ala terkait dengan dunia ini yang sedikit. Nggak usah ngiri dari orang lain yang memiliki apa, jatah dunia yang banyak. Ya, ini termasuk ketakwaan, cara kita bertakwa. Kemudian yang ketiga apa? Al-amal bitanzil, mengamalkan Al-Quran. Ya. Kemudian yang keempat apa? Istidad liyaumir rahil, bersiap-siap untuk menyongsong hari perpindahan kita dari dunia menuju akhirat, yaitu kematian. Bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Inilah ketakwaan, ya kan? Atau disebutkan lagi oleh ulama yang lain, yaitu Talq bin Habib, tentang masalah ketakwaan ini adalah apa? An ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa anta khafa wa anta tatruka ma'siyatallah takhafu iqaballah. Ala nurin minallah takhafu iqaballah, gitu kan? Yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya ilmu dari Allah Ta'ala dengan mengharap apa? Pahala Allah. Dan kamu meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya ilmu dari Allah karena engkau takut dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi takwa itu merupakan tujuan yang harus kita canangkan di depan mata kita. Kita hidup di dunia ini tujuannya agar menjadi orang yang bertakwa. Jangan sampai kita tujuannya itu keliru. Tujuannya untuk menggapai dunia sebanyak-banyaknya. Maka itu sudah menyimpang dari apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa tujuan yang benar, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini sampai jam berapa ya? Cukup, Mas Slamet? Masih berapa menit bisa? 10 menit ke adzannya. Nah, persiapannya 5 menit ya. Kita tambah satu lagi. Di antara prinsip dalam agama yang harus kita pahami dan kita bisa ambil dari ayat-ayat siam, bahwasanya agama ini mudah. Agama ini
mudah. Kita ambil dari ayat dalam 183, 184 dan 185 juga ada. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 183 ini mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata siam ini ya telah diwajibkan tidak hanya untuk kita tapi untuk siapa? Umat-umat terdahulu. Artinya mereka orang-orang dulu tuh sudah mampu melaksanakan siam, bahkan siamnya orang terdahulu berat, ya enggak? Lebih berat daripada siamnya kita. Di mana disebutkan dalam riwayat itu mereka itu kalau sudah siam kalau sudah malam itu bukanya itu kesempatannya itu hanya waktu maghrib saja. Kalau sudah lewat waktu isya maka mereka nggak boleh makan lagi, nggak ada sahur di zaman dahulu itu, lebih berat. Maka dari situ kita memahami ternyata syarat kita itu mudah ya, agama kita mudah. Itu satu. Yang kedua dari ayat yang setelahnya yaitu 184 di mana Allah Taala menyebutkan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra dan seterusnya. Di mana orang-orang yang memiliki kesulitan dalam melaksanakan puasa maka dia boleh mengganti di hari yang lain. Terkhusus bagi orang-orang yang safar ataupun yang sakit. Maka ini juga termasuk kemudahan dalam Islam. Intinya dari sini semua kita mendapatkan sebuah prinsip yang penting yang harus kita pahami bahwasanya ad-dinu yusrun, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama ini mudah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan wala yushadad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan diri dalam agama ini melainkan dia pasti akan kewalahan sendiri, akan terkalahkan. Misalnya menyusah-nyusahkan diri dalam melaksanakan amal ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Dia menganggapnya itu sebagai syariat, dia laksanakan, dia akan kesulitan sendiri akhirnya gitu. Jadi kita harus memahami agama itu mudah. Dan kemudahan agama ini bisa kita lihat dari minimalnya 3 hal. Satu, bahwasanya syariat yang diberikan oleh Allah pasti mampu dilakukan oleh manusia. Enggak mungkin Allah memberikan syariat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban syariat kepada manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Makanya Allah Ta'ala sudah mencontohkan tentang siam ini. Zaman dahulu sudah ada yang bisa melaksanakan siam dan itu lebih berat. Ternyata mereka mampu. Apalagi siam kita sekarang lebih mampu lagi harusnya, gitu kan. Yang kedua, di antara wujud kemudahan syariat ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika mensyariatkan sesuatu, maka Allah Ta'ala mensyariatkan secara bertahap. Ya. Contohnya dalam siam ini Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat 184 wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalimat ini ada perbedaan tafsiran para ulama. Salah satunya adalah mereka mengatakan orang-orang yang mampu berpuasa maka boleh membayar fidyah, salah satunya. Dan ini diterangkan oleh para ulama, inilah keadaan siam ketika awal Islam. Ketika awal Islam, ya, manusia itu memiliki atau kaum muslimin diberikan pilihan, silakan kamu puasa atau silakan bayar fidyah. Karena mungkin waktu itu masih sulit, ya kan, untuk menyesuaikan hawa nafsunya manusia yang baru masuk Islam, gitu ya. Jadi ada bertahap dalam mensyariatkan siam ini. Awalnya diberikan pilihan, silakan kamu berpuasa, silakan kamu bayar fidyah. Mau milih yang mana? Tapi Allah menyebutkan faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu puasa itu lebih baik. Itu awalnya. Sampai akhirnya Allah Taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah itu juga ayat 185, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menghadiri bulan Ramadan, maka dia harus puasa. Sudah tidak ada pilihan. Jadi ada bertahap. Jadi Allah Taala ketika memberikan syariat itu secara bertahap. Seperti halnya ketika Allah Taala mengharamkan khamr, ya kan? Allah Ta'ala tidak serta-merta mengharamkan khamr tetapi menjelaskannya secara bertahap. Ini salah satu wujud kemudahan syariat Islam. Yang ketiga, ya, kita bisa melihat kemudahan syariat Islam ini adalah ketika syariat itu sudah menetap, ya kan? Apabila kondisi seseorang mendapatkan kesulitan-kesulitan, maka dia mendapatkan rukhsah, keringanan dari Allah Ta'ala. Seperti sholat yang harus kita laksanakan dengan berdiri, ya, ketika orang itu sakit tidak bisa berdiri maka dia boleh duduk, kalau nggak mampu boleh berbaring dan seterusnya. Orang yang berpuasa ketika bersafar boleh tidak berpuasa, boleh ganti dengan hari yang lain dan seterusnya. Intinya kita harus meyakini bahwasanya ad-dinu yusrun, ya. Prinsip yang keberapa ini? 4, ya. Kita katakan
ad-dinu yusrun. Bahwasanya prinsip yang keempat yang kita dapatkan di sini adalah bahwasanya agama ini adalah agama yang mudah. Kalau kita sudah meyakini agama ini mudah, tinggal kita pelajari saja, enggak usah membuat perkara-perkara yang baru dalam agama. Cukup kita ikutin apa yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini beberapa prinsip agama yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang Allah sebutkan tentang siam. Tentunya masih ada banyak lagi ya tentang faidah-faidah yang berkaitan dengan prinsip dalam beragama. Mungkin apa yang kita sampaikan sudah mencukupi untuk kita fahami, untuk kita bisa menguatkan keimanan kita dan memperbagus amal kebaikan kita di dalam Islam. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.